Blessed people, Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, semua kita sengaja tidak sengaja, direncanakan atau secara spontan, pasti pernah berbuat dosa. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah respon kita terhadap dosa yang telah diungkapkan baik itu oleh Roh Kudus dalam hati, dalam batin kita, maupun oleh hamba-hamba Tuhan. Saul dan Daud adalah dua contoh terbaik, dua raja Israel yang besar, yang sama-sama pernah berbuat paling tidak dua dosa fatal. Namun reaksi atau respon keduanya itu sangat berbeda, sehingga nasib mereka saat itu dan di kemudian hari pun berbeda. Apa sajakah itu? Reaksi Saul atas dosanya. Yang pertama, tidak mau mengaku dosa, tapi malah mempersalahkan keadaan dan orang lain. Hal seperti ini banyak terjadi di antara orang beriman, orang percaya, orang Kristen. Ingat, Saul itu orang percaya kepada Tuhan loh. Jadi, apa yang dikatakan oleh Saul adalah satu pembelaan diri. Ia tidak mau dipersalahkan atas kebodohan yang telah terungkap itu. Ia mempersalahkan orang lain, ia mempersalahkan keadaan. Ya, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena situasi ini, saya tidak akan berbuat dosa. Kalau bukan karena terdesak ekonomi, saya tidak akan jual diri. Saya tidak akan mencuri, saya tidak akan menipu, saya tidak akan berdagang narkoba, dan sebagainya. Bahkan kemarin ada kasus tentang anak UI yang membunuh juniornya. Itu karena masalah uang. Jadi, karena begini, karena begitu. Di Taman Eden, Tuhan pernah bertanya kepada Adam, siapa yang mengatakan kamu telanjang? Apakah karena kamu telah memakan buah yang telah kularang itu? Adam tidak mengaku, iya Tuhan, aku telah bersalah, aku telah memakannya. Enggak, dia tuding Hawa. Gara-gara dia Tuhan, karena gara-gara Tuhan kasih dia jadi istriku, maka aku jadi bersalah, aku telah berdosa. Harusnya dia tidak mempersalahkan siapapun, karena yang berbuat dosa adalah dirinya sendiri. Yang kedua, mengaku dosa tapi munafik. Sebagaimana Saul yang memang mengakui dosanya, tapi itu karena dia takut kepada rakyat dan tua-tua Israel. Lalu kemudian dengan alasan takut kehilangan harga diri, takut kehilangan nama baik dan reputasinya, bahkan kehilangan tahta, dia meminta perlindungan Samuel supaya dia tidak dipermalukan di hadapan manusia. Saul lebih takut manusia daripada takut akan Tuhan. Ya, bukankah orang Kristen juga banyak yang seperti ini? Lebih takut kehilangan reputasi, kehilangan jabatan, kehilangan karir, takut kehilangan segala-galanya yang bersangkutan dengan pribadinya, dibanding dia sadar bahwa dosa itu dapat mengakibatkan penghukuman bagi dirinya. Bagaimana dengan Daud? Reaksi Daud ketika ia kedapatan berdosa, yang pertama, mengaku dosa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud segera sadar bahwa perbuatannya itu telah menista, telah mempermalukan Tuhan. Daud siap menerima segala konsekuensi yang dia perbuat akibat dosanya itu. Ini terbukti di Mazmur 51 yang ditujukan sebagai pengakuan dosanya di hadapan rakyat Israel. Daud berbeda dengan Saul yang takut kehilangan kehormatan dan harga diri, kehilangan tahta dan segalanya berhubungan dengan dirinya. Daud sebaliknya, Daud justru di ayat 13 dikatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu, jangan mengambil Roh Kudusmu daripadaku. Ketakutan yang terbesar dari Daud adalah kehilangan Tuhan, kehilangan perkenanan Tuhan, jauh dari Tuhan, dan ia kehilangan Roh Kudus Allah. Itu ketakutan terbesarnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita telah berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Ya, ngaku saja, merendahkan diri saja di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut kehilangan harga diri, kehilangan nama baik. Apalagi meminta perlindungan hamba Tuhan. Tolong jangan disebarkan ya kesalahan saya. Memang sebagai gembala saya nggak boleh, itu etika. Nggak boleh menyebarkan pengakuan dosa dari jemaat. Ya, para pastor juga demikian, ketika di bilik-bilik pengakuan dosa, mereka harus menyimpan itu, apa yang menjadi pengakuan. Tapi di sini tentang motif. Saul tidak mau merendahkan diri.
Dia tidak mau mengaku dosa. Kalaupun mengaku dosa itu bukan karena motivasi ingin bertobat, bukan karena dia takut akan Tuhan, bukan karena kesadarannya bahwa jauh dari Tuhan itu adalah satu bahaya yang sangat fatal dalam hidupnya. Tapi Daud betul-betul dia mengatakan dari dasar hatinya, karena di pasal 51 itu dikatakan, aku sadar akan perbuatan dosaku. Jadi semua ini dilakukan, pengakuan dosa itu karena kesadaran diri bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Jadi bukan kepada manusianya, kepada Tuhan. Itu yang harusnya ada pada kita. Takut akan Tuhan, takut kehilangan Tuhan, takut kita tidak diperkenan Tuhan. Itulah dasar pengakuan dosa kita. Yang kedua, mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang diperbuat. Ketika Daud berbuat dosa yang fatal juga, yang mengakibatkan kematian 70.000 orang Israel, maka kemudian Daud segera menghadap Tuhan dan mengaku dosanya, lalu berkata, aku yang telah berdosa kepadamu ya Tuhan, tapi domba-domba ini tidak bersalah, rakyat Israel tidak bersalah, aku yang bersalah. Tanggungkanlah kesalahan ini kepadaku, hukumlah aku ya Tuhan. Gitulah terjemahan bebasnya. Ini yang luar biasa sekali, saudaraku. Dari raja yang besar tapi pernah berbuat dosa yang besar juga. Ia sadar, ia merendahkan diri, dan ia mengambil penuh tanggung jawab. Beda dengan Saul, lempar tanggung jawab. Jadi ini bukan kesalahanku, tapi kesalahan dia. Kesalahan orang lain, kesalahan situasi, kondisi. Ini karena begini, karena begitu. Daud tidak mau beralasan apapun. Dia mengakui bahwa kesalahannya adalah keputusan dia, kebodohan dia. Ya, bahwa apa yang dilakukan itu adalah tanggung jawab penuhnya. Dia tidak mau melibatkan orang lain. Ketika penghukuman itu ternyata berakibat buruk bagi rakyat Israel, dia sangat ketakutan, dia menyesal. Demikian juga saudara dengan saya. Kita berbuat dosa, itu adalah perbuatan kita, keputusan kita. Kalaupun berakibat hanya orang lain, kita harus berani mengambil tanggung jawab. Jangan akhirnya cuci tangan seperti banyak yang kita tonton di berbagai media, di televisi dan sebagainya. Cuci tangan dan bahkan melemparkan tanggung jawab, mengkambing hitamkan orang. Mari kita akui saja di hadapan Tuhan. Kalau perbuatan kita memang salah di hadapan hukum, tanggung jawab. Ya, menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Kalau telah berbuat tindakan pidana, mengakui kesalahan di mana saja dan kepada siapa saja, kita harus mengakui bahwa dosa di hadapan Tuhan itu pasti berimbas kepada sesama manusia. Sebab itu, kita jangan pernah takut, apalagi malu untuk bertanggung jawab dan mengambil alih apa yang harus menjadi hukuman kita. Daud tidak pernah lebih baik dari Saul soal perbuatan dosa, tapi reaksi atau respon Daud itu yang membedakannya dengan Saul di kemudian hari. Saul hidup semakin jauh dari Tuhan, dan dia akhirnya mati dalam kehinaan. Dia kehilangan segala-galanya. Tapi Daud diampuni oleh Tuhan, dipulihkan, dan akhirnya ia mati tua dalam keadaan terhormat dan dimuliakan sampai hari ini oleh rakyat Israel. Daud melahirkan keturunan yang akhirnya kita tahu dialah Mesias Israel, Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak pernah lebih baik dari orang lain, tidak lebih suci dan benar dari orang lain. Kita sama-sama orang berdosa. Namun kalau kita telah ditegur oleh Tuhan atau hamba Tuhan atau oleh firman Tuhan yang kita baca, maka segeralah kita merendahkan diri. Akui saja dosa kita. Akui dan sadar bahwa perbuatan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita butuh Dia. Kita harus takut kehilangan Tuhan daripada yang berkaitan dengan diri kita. Karena hanya dengan demikian kata firman Allah, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan melupakan segala kejahatan kita. Kiranya menjadi pelajaran bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.